Salah satu pihak yang melaporkan Arteria Dahlan adalah Majelis Adat Sunda. Bagaimana respon terkait imunitas Arteria sebagai anggota DPR sehingga tidak bisa dipidana? Sudah bergabung bersama Ainyu Sore, Ketua Majelis Adat Sunda, Kang Ari Mulya Subagja. Assalamualaikum, selamat sore, Kang Ari. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Deta. Baik, Sampurasun, Sampurasun. Oke, Kang. Rampes. Kang Ari, gimana tanggapan Anda Ya, terkait dengan pihak kepolisian yang tidak menemukan unsur pidana dan mengatakan bahwa kasus Arteria ini tidak bisa dilanjutkan di pidana? ya. Jadi saya baru mendengar dari media ya. Sementara saya sebagai pelapor belum mendapatkan pemberitahuan apapun dari pihak Polda Metro Jaya. Jadi saya masih menganggap bahwa kasus ini masih bisa berjalan. Kecuali kalau saya sudah mendapatkan surat pemberitahuan, mungkin akan ada cara lain nanti yang akan dipakai selain cara atau jalur hukum. Tapi prinsipnya bahwa sampai sore hari ini saya tidak mendapatkan selembar surat pemberitahuan ya, jadi dari Polda Metro Jaya. Yang Baik, kemarin pun hari Jumat seharusnya saya dimintai keterangan tambahan dari berita acara interogasi tambahan. Nah, kebetulan ada masalah kesehatan, beberapa saksi tidak bisa hadir, jadi akhirnya diundur. Nah, jadi oke. saya sampai Sampai hari ini kapan masih diundur, Kang? menunggu. Katanya sih minggu-minggu besok ini akan dipanggil lagi, tapi saya belum tahu ya karena belum dapat surat Oke. undangan juga sampai hari ini. Kang Ari, selain tidak ditemukan adanya unsur pidana, salah satu hal yang membuat kasus ini tidak bisa berlanjut adalah hak imunitas yang melekat pada Arteria Dahlan. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, ya, saya kira hak imunitas itu tidak otomatis berbagai hal yang dilakukan oleh seorang anggota DPR itu menjadi imun gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang imunitas itu juga tidak berlaku, saya kira berhubungan dengan konstitusi ya, berhubungan dengan aturan atau undang-undang lainnya. Saya kira nanti ada saksi-saksi ahli yang akan membahas itu, dan di kepolisian di pihak yang akan memberikan pernyataannya ke Polda Metro Jaya. Saya kira ranahnya ada di ranah para ahli ya, Baik, masalah hukum, karena saya sendiri juga tidak terlalu banyak pemahaman tentang hukum ya, tapi intinya logika gitu ya. Masa saya rakyat dan saudara Arteria wakil rakyat memiliki hak yang lebih daripada rakyatnya sendiri, kan ini juga rada aneh baik. juga gitu. Oke, Gitu. Kang Ari, jika nanti pihak kepolisian pada akhirnya tetap pada kesimpulan tidak melanjutkan, apa langkah dari Majelis Adat Sunda sendiri dan juga masyarakat adat Ya, Sunda terkait ini? ya. Jadi karena saya belum menerima surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atau penyelidikan ataupun masalah hukum ini tidak bisa diproses, saya belum bisa menjawab hari ini. Karena saya kalau sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak kepolisian Metro Jaya, baru saya akan bawa ke Majelis Adat untuk dirapatkan, dimusyawarahkan bersama beberapa dewan, ada Dewan Keagamaan, ada Dewan Kebersihan. Nah, kira-kira langkah apa yang akan diambil nanti setelah kami di Majelis Adat bermusyawarah. Saya kira itu, Mbak. Oke, lantas upaya penegakan hukum seperti apa yang Anda harapkan? Mengingatkan pernyataan Arteria sendiri ini dilontarkan pada saat rapat resmi dan ini menurut Arteria hanya sebuah kritikan saja. Ya, kalau hanya sekedar kritikan tidak begitu. Kalau saya lihat di rekaman itu perintah. Sementara ini kan legislatif dengan yudikatif itu harusnya kan sejajar sebagai lembaga tinggi negara ya. Tidak ada saling memerintah gitu. DPR RI itu hanya punya hak pengawasan budgeter dan undang-undang, pembuatan undang-undang. Bukan berarti mengatur segala macamnya seolah-olah sebagai orang yang kuasa kan gitu. Dan ini berkaitan dengan budaya. Budaya ini adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus dihargai, harus
dilindungi, harus dijunjung tinggi. Kesatuan dan persatuan bangsa ini kan dari adat dan budaya. Tidak akan ada bangsa Indonesia kalau tidak ada bangsa-bangsa di Nusantara ini. Nah, ciri bangsa itu adalah salah satunya bahasa, yang harusnya Saudara Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI lebih memahami konsep-konsep kebangsaan. Nah, untuk itu maka kami melaporkan Saudara Arteria Dahlan ke pihak kepolisian agar supaya ada efek jerak, tidak hanya untuk Saudara Arteria Dahlan, tapi untuk seluruh anggota DPR RI, bagi seluruh pejabat-pejabat publik untuk tidak sewenang-wenang, tidak seenaknya mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain atau kelompok di bangsa ini. Sehingga akan terjadi nanti pecah belah. Ini yang bahaya, ini yang harus kita jaga bersama. Kalau seenaknya kita bicara, ini bisa jadi saling gontok-gontokan, saling bermusuhan antar suku bangsa, kan bahaya. Bagaimana kita menjaga kebangsaan ini? Jadi saya kira itu, Pak. Kang Ari menginginkan adanya sebuah saling menghormati antar budaya begitu ya. Lantas apakah Anda sendiri sudah pernah menjalin komunikasi dengan Arteria Dahlan untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah? Sampai hari ini tidak ada dia kontak ke kami majelis adat gitu ya, tidak ada. Kalau DPD PDI Perjuangan Jawa Barat selalu kontak, berkomunikasi ya, tidak ada masalah saya kira dengan partai ini yang dengan Saudara Arteria Dahlan yang tidak pernah ada kontak sedikit pun, dan saya tidak kenal gitu kan. Oke, lantas apa harapan Anda terkait dengan kasus ini supaya tidak semakin memecah belah persatuan Indonesia nih, Kang Ari? Jadi harapan saya mewakili, saya kira bangsa Sunda ya, masyarakat Sunda ingin proses hukum ini dijalankan. Kalau proses hukum ini berjalan, saya kira ini bisa meredam kemarahan, bisa meredam gejolak di masyarakat Sunda khususnya. Dan tidak menutup kemungkinan di masyarakat suku bangsa yang lain juga akan menjadi resah. Karena suatu waktu hal ini bisa terjadi kepada suku bangsa yang lain. Baik. Bisa terjadi kepada suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, bisa terjadi. Tinggal menunggu waktu. Kan saya bilang dari awal bahwa hari ini yang nasibnya jelek bangsa Sunda gitu ya. Jadi mungkin baru munculnya untuk bangsa Sunda. Nah, ke depan tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Supaya keutuhan bangsa Indonesia ini terjaga, persatuan dan kesatuan ini terjaga, dan kita bisa maju menjadi bangsa yang besar. Saya kira. Baik, terima kasih Kang Ari atas waktunya berbincang bersama kami di iNews Sore. Selamat beraktivitas kembali, Kang Ari.